Kami mengingatkan untuk tamu sekalian selalu jaga jarak, menggunakan masker dan juga terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tamu hadirin yang terhormat. Melanjutkan acara sebelumnya yang telah kami meresmikan Aula K-Forest dan juga Aula Millennials Hall ini. Selanjutnya akan langsung saya persilahkan untuk perwakilan dari Direktur Utama Perhutani yang diwakili oleh Direktur Keuangan Bapak Kemal Sudiro, kemudian perwakilan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Bagian Kerjasama Bilateral Biro Kerjasama Luar Negeri Bapak Dodi Sumardi, kemudian Direktur General of International Affairs Bureau Korea Forest Service yang diwakili oleh Atasnya Kedutaan Besar Republik Korea Dr. Lee Jun-san, dan juga Direktur Korea Indonesia Forest Center untuk maju ke depan dan melakukan penandatanganan prasasti. Kemudian dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor berkenan untuk menyaksikan penandatanganan prasasti. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Silakan untuk media mengabadikan momen bersejarah ini. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Aduh, jangan goyang. Iya. Aku nggak ngapain. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara keseluruhan, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendukung kelancaran acara pada pagi hari ini. Maka dari itu saya persilahkan untuk pembacaan doa akan dibawakan oleh Ustadz Yusuf. Saya persilahkan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke Habibana al-Karim, Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membacakan doa, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah Ummul Quran. Semoga aula yang tadi yang ini mudah-mudahan selama-lamanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aula ini bermanfaat, barokah, diberi keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana bapak-bapak yang telah hadir di sini, mudah-mudahan selama-lamanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhurina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar.
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الضال. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وصحي أجسادنا ونور أبداننا وحسن عملنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا من هوائج الدنيا والآخرة بالسهنة والبركة المنفعة يا الله. واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ولا نختم لنا بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yesus atas pembacaan doanya. Kemudian akan langsung dilanjutkan oleh rangkaian acara selanjutnya, yaitu pidato pembukaan. Pidato sambutan dari yang pertama adalah Mr. Eun-sik Park, Director General of International Affairs Bureau of the Korea Forest Service. Pada siang hari ini sambutan beliau akan disampaikan secara virtual. Baik, dari pihak panitia bisa langsung. Selamat siang. Good morning. My name is Eun-sik Park and I am a Director General of International Affairs Bureau of the Korea Forest Service. It is a great honor to have this opportunity to celebrate this happy occasion today. I would like to start by expressing my sincere appreciation to all of you for taking time out of busy schedules. Of course, it is really an honor to see so many honorable guests. Dr. Bambang Hendroyono, Secretary General of Ministry of Environment and Forestry. Dr. Mahuput, Head of International Cooperation Bureau. Mr. Wahyu Kunchoro, President Director of the Indonesia State-Owned Forestry Enterprise, Perum Perhutani. Mr. Natalas Anis, Director of Operation and Social Forestry. Ibu Adeashin, Regent of Bogor Regency. All the distinguished guests from the Ministry of Environment and Forestry, Perum Perhutani, the Bogor Regency, and ladies and gentlemen. I would like to extend my huge congratulations on the completion of Millennials Hall and K-Forest Hall at Central Eco-Edu Tourism Forest. In addition, my special appreciation goes to President Director Mr. Wahyu Kunchoro and Lee Sung-gil, Director of Korea-Indonesia Forest Center, and all the fellows who provide valuable efforts for this construction project. In 2011, Korea and Indonesia started a meaningful journey for green cooperation through the project to build Central Eco-Edu Tourism Forest. And now, Central Forest became a hub of forest education and ecotourism, and also it has been positioned as a symbol of friendship and cooperation between two countries. On the occasion of the completion of Millennials Hall and K-Forest Hall, I expect that Central Forest will develop into a comfortable resting place where people can experience benefits of forest and recharge themselves. Korea is currently operating many forest healing programs with nationwide forest recreational facilities to provide the valuable forest ecosystem services for Korean people who are tired of COVID-19. Just like Korea, I hope that the Central Forest will play important roles for Indonesian people to enjoy this beautiful forest. Today, we have wonderful two halls and are here to celebrate our achievements, but we still have ways to go. We have to put our efforts to develop programs and services for people using these facilities. I'm confident that we can have another successful experience in the Central Forest.
ladies and gentlemen, in 2018, President of Korea, Mr. Moon Jae-in, and President of Indonesia, Mr. Joko Widodo, emphasized the friendship of two countries and agreed to develop close collaboration for the mutual prosperity. I'm convinced that the opening of these two halls today will be a milestone that enhances our mutual trust and friendship in forest sector and make us go together towards our sustainable future. Especially in line with the meaning of Millennial Hall, I would like to suggest that we should make efforts to provide high-quality experiences for the future generation in this forest. Once again, I would like to convey my warmest congratulations on the completion of the two halls and hope that the situation gets better soon so we can meet in person instead of video message. I wish you all good health and happiness. Thank you very much. Terima kasih. Direktur Keuangan Perum Perhutani, Bapak Kemal Sudiro, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili Pak Direktur Utama Perum Perhutani, Pak Wahyu Kunchoro, yang sudah menyiapkan speech-nya yang akan saya bacakan. Mohon izin. Pertama, yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kerjasama Bilateral Biro Kerjasama Luar Negeri, Pak Dodi Sumadi, Sarjana Hutan MSI, yang terhormat Director General of International Affairs Bureau Korea Forest Service, Mr. Park Eun-sik in Korea Online, yang terhormat Forestry Attaché of Korean Embassy, Mr. Lee Jun-san, yang terhormat Direktur Korea Indonesian Forest Center, Mr. Lee Sung-gil, yang terhormat Co-Director Korean Indonesian Forest Center, Bapak Us Danu Kusuma, yang terhormat Advisor Korea Indonesian Forest Center, Bapak Sugeng Marsudianto, yang saya hormati Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, Bapak Burhanuddin, yang terhormat rekan perhutani, Kepala Departemen Pengelolaan SDH dan Perhutanan Sosial Wilayah Janten, Bapak Sudaryana, yang terhormat Pak ADM KKPH Bogor, Pak Ahmad Rusliandi, dan segenap undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada saat ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia pada acara peresmian aula terbuka Sentul Eco Tourism Forest atau yang biasa disingkat SEETF, masuk dalam wilayah Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Bogor, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Secara administratif, pemerintahan masuk desa Karangtengah, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Hadirin saya hormati, SEETF yang mempunyai luas 630 hektar, mempunyai lokasi yang sangat strategis dekat ibu kota Jakarta dan kawasan wisata Bogor, dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pelestarian alam, pendidikan lingkungan, wisata, penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunannya mendapat dukungan antara lain Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Pemda Bogor, beberapa perusahaan nasional BUMN dan swasta seperti PGN, Surveyor Indonesia, Astra, perguruan tinggi dan luar negeri seperti IPB, UGM, serta Seoul National University, pemerintah Korea melalui Korea Indonesian Forest Center atau KFC, himpunan profesi, komunitas pecinta lingkungan, dan lain-lain. Hadirin yang saya hormati,
kerjasama dengan Perhutani dan KIFC dalam pembangunan SEETF telah dimulai sejak tahun 2011. KIFC telah membangun fasilitas pos keamanan, laboratorium, museum hutan Indonesia, guest house 2 unit, asrama dan ruang belajar 2 unit, kantin, musola, gudang, toilet, jembatan, dan aula terbuka. Selain membangun, KIFC juga membantu dalam hal operasional pemeliharaannya. Mempertimbangkan aula terbuka Rasa Mala sebelumnya dekat dengan lokasi-lokasi sungai yang rawan longsor tebingnya sehingga dinilai kurang aman. KIFC berinisiatif untuk melakukan pemindahan ke lokasi saat ini. Selain itu, KIFC atas usulan KPH Bogor juga membangun tambahan aula terbuka yang lebih kecil untuk disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak KIFC dan pemerintah Korea Selatan sebagai wujud komitmen Road of Discussion dalam kurang ROD yang sudah ditandatangani Perhutani Perhutani telah berkontribusi dalam penyelesaian pekerjaan drainase pelanahan aliran permukaan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor yang telah mendukung SAPRA ISSIITF berupa layarboard, pos keamanan dan kesehatan, kursi taman dari Dinas PKPP, hidroponik dari Dinas Hortikultura dan Pertanian, standwood dari Dinas Ketahanan Pangan, standwood dari Dinas UMKM, alat-alat kesehatan dari Dinas Kesehatan, dan tempat sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Bapak Ibu beserta hadirin saya hormati, aula terbuka digunakan untuk pengunjung untuk melakukan kegiatan alam terbuka tanpa terganggu cuaca hujan ataupun panas. Diharapkan dapat dijaga kebersihannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dan mendukung pelestarian hutan di wilayah ini yang menjadi habitat bagi 1 jenis primata, 4 jenis mamalia, 6 jenis amfibi, 7 jenis reptil, 20 jenis serangga, dan 38 jenis burung. Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Divre Janten dan KPH Bogor yang telah mengelola SIITF dengan baik, di mana jumlah pengunjung telah mencapai 8.679 orang per tahun. Diminta untuk ditingkatkan lagi kinerjanya sehingga lebih banyak pengunjung yang diedukasi tentang hutan dan alam dengan memperhatikan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19 ini. Demikian sambutan saya akhiri. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Direktur Utama Perhutani Wahyu Muncoro. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tama yang sudah mewakilkan Bapak Wahyu selaku Direktur Utama Perhutani. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kerjasama Bilateral Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dodi Sumardi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Sumardi, Kepala Bagian Kerjasama Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hidup dan Kehutanan. Permohonan maaf disampaikan oleh Bapak Sekjen pada kesempatan kali ini. Beliau ada rapat dengan pendapat dengan Komisi 4 sehingga tidak bisa hadir. Sedangkan Bapak Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Pak PLT Bapak Dr. Mahfud juga sedang ada di Jogja untuk keperluan keluarga dan sakit. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan membacakan sambutan yang sudah ditandatangani oleh Bapak Sekjen tentang peresmian aula terbuka Sentul Eco Tourism Forest atau disingkat SEETF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Dr. Andes Burhanuddin, dan kami hormati Dr. Pak Tunsik, Direktur Jenderal International Affairs Bureau Korea Forest Service, kemudian Direktur Keuangan Perhutani Bapak Kemal Subiro yang mewakili Direktur Utama Perhutani Bapak Wahyu Muncoro, yang saya hormati Mr. Ibrahim
Konsuler Kehutanan, Pertanian, Perikanan, dan Perubahan Iklim, Kedutaan Besar di Korea di Jakarta. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Mr. Lee Sung-gil, Direktur Korea di KIFC bersama dengan Bapak Danu. Juga tidak lupa kami sampaikan salam hormat kepada advisor dari KIFC Bapak Sugeng. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada acara peresmian Aula Terbuka Sentul Eco Tourism Forest. Saya sampaikan apresiasi bahwa Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada kegiatan ini. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID, akan tetapi semoga di waktu mendatang kita tetap diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka peningkatan kerjasama untuk kemitraan dan kehutanan antara pemerintah baterai kamera aman. Korea. 27 sih. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea, Iya, di khususnya bidang kehutanan, telah terjalin dengan erat dan bawa casannya tah. Iya, ntar kalau mau ganti yang 27 yang versi aja. Dengan dibentuknya Forum Bilateral Indonesia Korea Forest Committee. Pada tahun-tahun berikutnya, kerjasama kedua negara semakin berkembang dan meningkat dengan melibatkan juga unsur swasta, komunitas, dan akademisi. Sebagai mana ditunjukkan pada kerjasama seluruh Eco Tourism Forest ini, yang diinisiasi melalui kolaborasi antara Seoul National University, Politika, dan Grup Perhutani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan adanya pembangunan Sentul Eco Tourism Forest diharapkan menjadi media untuk meningkatkan kerjasama bidang kehutanan, pengembangan program pelatihan dan pendidikan dengan bidang spesifik kehutanan seperti pengolahan gas, wisata alam, perubahan iklim, konservasi, serta tidak kalah penting adalah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Terdapat fasilitas yang cukup lengkap di Sentul Eco Tourism Forest, antara lain pusat informasi, guest house, asrama, kantin, musola, jembatan penyeberangan, dan aula terbuka. Pembangunan kawasan ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan jumlah kunjungan sejak tahun 2015, di mana pada tahun 2019 mencapai kunjungan sebanyak 14.026 orang. Walaupun akhirnya pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sejak program pemerintah saat ini, sejalan dengan program pemerintah saat ini, bahwa diperlukan adanya program pemulihan sektor pariwisata yang berorientasi pada inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai penutup saya ingin sampaikan apresiasi kepada Korea Forest Services, Korea Indonesia Forest Center, serta Perhutani, dan tidak lupa juga untuk dukungan yang tidak henti dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Semoga kerjasama yang terjalin dengan baik dan secara nyata dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya pengembangan, pendidikan, dan wisata alam di kawasan ini. Kegiatan relokasi aula yang akan diberi nama atau sudah diberi nama Millennium Hall dan pembangunan aula terbuka K-Forest Hall diharapkan dapat melengkapi sarana dan prasarana yang telah ada untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat yang akan dapat memanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan pendidikan lingkungan hidup dan kehutanan dan pariwisataan alam. Dengan penamaan aula Millennials dan aula Forest, harapan saya akan dapat mendukung program pemerintah untuk lebih melibatkan generasi muda dalam menjaga dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam. Demikian beberapa hal pokok yang ingin saya sampaikan pada acara peresmian aula terbuka di kawasan Sentul Eco Tourism Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup, Dr. Insinyur Bapak Menteri Luar. Baik, terima kasih Bapak Dodi atas sambutannya. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Mr. Lee Sung-gil selaku Co-Director dari Korea Indonesia Forest Center. Mr. Lee, saya persilakan.
saya Direktur dari Korea Indonesia Forest Center. It is my great honor to have all of you here today to celebrate the inauguration of Millennium Hall and Cape Forest Hall. First, I would like to express my deep gratitude to all participants, both online and offline. Okay, first, my thanks goes to Mr. Dodi Sumardi, Head of Bilateral Cooperation Division, International Cooperation Bureau, Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. And my thanks goes to Mr. Kemal Sudiro, Finance Director of Borobudur Hutani. And my thanks also goes to Mr. Burhanuddin, Secretary of the Bogor Regency. And my thanks goes to Mr. Lee Jun-san, First Secretary, Forestry, Agriculture, Fishery, and Climate Change, Embassy of the Republic of Korea to the Republic of Indonesia. And thank you, Dr. Kim Young-chul, Chairman of the Korea Forest Bioenergy Association, and Mr. Nam Ho-sung, representative of Korea Rural Community Cooperation, and Dr. Kwon Jin-ho from Center for International Forestry Research, and Dr. Kim Kwan-young, Director of Green Technology Center in Indonesia, and Ms. Song Hye-mi, representative of Yonhap News Agency. And we have a lot of online participants. I also appreciated their participation today. Since its establishment in 2013, Central Eco-Agritourism Forest has played a pivotal role in enhancing forestry cooperation between Korea and Indonesia. Combined with its strategic location and well-managed forest, our dedicated partnership over many years could make Sentu Forest not only an attractive tourist destination, but also a very successful testbed to promote ecotourism in Indonesia. Thanks to continuous endeavors by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry and Borobudur Hutani, and cooperation with the Korea Forest Service, tens of thousands of visitors, children and adults, students and teachers, kids and parents could experience the forest and learn from lessons from nature, and then go back home with a refreshed body and mind, as well as beautiful memories from the forest. Last year, however, we encountered an unprecedented challenge called COVID-19, which made us appreciate what we may take for granted, such as work in the woods or camping in the forest. The pandemic may have made it difficult for us to get closer to forest. On the other hand, it also made us realize our enormous aspiration for forest. In the post-pandemic world, I'm pretty sure that more and more people will visit forest in the shape of health and happiness. Our Millennials Hall and Cape Forest Hall, which we are inaugurating today, will serve as concrete platforms for them so that they can find and feel and learn more from the forest. As you see, the names of these halls, Millennials Hall and Cape Forest Hall, these facilities
aim to encourage more youth participation in forestry activities and enhance forestry cooperation between Korea and Indonesia through Cape Forest. I sincerely hope that our collaboration will help more millennials from the two countries have bigger dreams and reach their potential in the forest. Lastly, my thanks go to Park Soo-geum, advisor of KIFC, who supervised the whole construction process of these two beautiful halls, from the groundbreaking ceremony to this inauguration ceremony. And Park Danu, co-director of KIFC, who worked without sparing himself in communicating with and coordinating among our partners. And Ibu Lee, who worked late every day to prepare this event. And all my staff, Mr. Kim, Pak Sipa, Mas Bima, Mas Pandu, and 3 interns, Arifa, Ispan, and Kun. And my thanks should also go to Pak Kiki, the architect of this beautiful open halls, and all his staff. And I can't miss to express my gratitude to Bogor, KPH, and Central Management Team for their dedication and contribution. And most of all, without your participation and support here, this would not have been possible. Terima kasih banyak semua. Thank you very much. Baik, terima kasih Mas Ali. Thank you Mas Ali for your opening remarks. Kemudian sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Anis Burhanuddin. Kepada Bapak Dr. Anis Burhanuddin, saya persilakan. Izinkanlah saya membacakan sambutan Bupati Bogor pada kesempatan ini, dan Ibu Bupati Bogor, Ade Yasin, mohon maaf beliau tidak bisa hadir secara langsung karena berbarengan ada 2 acara tadi. Saya pun tadi terlambat, mohon maaf karena saya harus melantik pejabat fungsional 15 orang dari mulai auditor sampai bidan desa begitu. Jadi mohon maaf saya tadi agak terlambat, waktunya bertabrakan. Kalau sekretaris ini kan ujung supir tembak Pak, jadi yang tidak beliau mundur turun ke bawah semua. Baik, saya ingin membacakan sambutan Bupati Bogor pada acara peresmian Millennial Hall dan Key Forest Hall di Sentul Eco Tourism Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kabag Kerjasama Bilateral Bapak Dodi Sumardi, yang kami hormati Sekretaris Bidang Kehutanan Perum Perhutani, Kehutanan, Pertanian, Perikanan, dan Perubahan Iklim Kedutaan Korea. Ini Atasnya Kedutaan Korea, Mr. Lee Johnson. Direktur KIFC, Mr. Lee Sung-gil. Direktur Keuangan Perhutani, Bapak Kemal Sudiro. Chairman of Korea Forest Association, Mr. Kim Yong-sul. Yonhap News, Mr. Sun Kimi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah kesehatan, nikmat hidayah, inayah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan bersilaturahmi pada acara peresmian Millennial Hall dan Key Forest Hall di Sentul Ecotourism Forest. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta seluruh pengikutnya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat atas peresmian Millennial Hall dan Key Forest Hall. Semoga Sentul Ecotourism Forest ini dapat terus berkembang pesat sebagai ekowisata yang mencerdaskan masyarakat agar berwawasan lingkungan, juga melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya sehingga akan memberikan dampak terhadap pelestarian lingkungan sekaligus secara ekonomi memajukan kesejahteraan masyarakat. Sentul Ecotourism Forest ini sejalan dengan tagline Kabupaten Bogor, Sport and Tourism, untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Bogor. Saya harap pengelolaan ekowisata ini akan banyak melibatkan masyarakat desa hutan sehingga dapat mengangkat perekonomian desa serta mengembangkan UKM dan ekonomi kreatif di sektor objek wisata Sentul Ecotourism Forest. Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya melaksanakan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan dalam skala yang lebih masif, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengadaan bibit, penghijauan, hutan tanaman rakyat, reboisasi, penerapan zero delta key policy untuk daerah resapan air, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mohon maaf, terlalu semangat ya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan juga sejalan dengan Karsa Bogor Membangun. Jadi tadi saya bilang begini itu Pancakarsa, Pak. 5 strategi untuk membangun Kabupaten Bogor. Bogor membangun, Bogor maju, Bogor cerdas, Bogor sehat, dan Bogor keberadaban. Jadi ini masuk dari Karsa Bogor Membangun. Pembangunan yang berwawasan lingkungan juga sejalan dengan Karsa Bogor Membangun yang berbasiskan ekologi untuk mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi, serta mengatasi kerusakan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas bagi masyarakat dan demi terwujudnya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Saya ingin tambahkan juga di Bogor itu kami sekarang pembangunan perumahan, bisnis dan sebagainya semuanya harus sudah zero run-off. Jadi tidak boleh membuang kegiatan-kegiatan di sebuah budidaya apapun atau kegiatan bisnis, tidak boleh buang air keluar, kalau bisa langsung meresap di sana. Konsep membangun embung air, konsep membangun situ atau danau buatan itu kami prioritaskan. Termasuk komplek-komplek perumahan, Pak, tidak boleh lagi. Itu di setrennya kami kawal. Dan itu tidak merugikan perusahaan karena itu bagian dari pasos masuk. Korea Indonesia Forest Center telah bekerja sama dengan Indonesia sejak tahun 1973, khususnya dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, juga Perhutani di bidang Ecotourism dan kegiatan pelestarian lingkungan lainnya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik berbagai program yang diadakan Korea Indonesia Forest Center. Semoga ke depan kiprah KIFC di Kabupaten Bogor semakin berkembang dan kita dapat bekerja sama dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim dan melestarikan lingkungan melalui berbagai program ekowisata dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Saya mau buka. Maaf. Sebelum saya akhiri sambutan Bupati Bogor, saya ingin ada yang sifatnya informasi Bapak-bapak, ini Pak Direktur, Pak Bagian, dan Pak Perhutani. Yang pertama termasuk dari Korea. Yang
Yang pertama, kami sudah membuat MOU dengan Pak Aden, ya, untuk MOU tentang pelestarian hutan dan lingkungan hidup se-Kabupaten Bogor, di Kabupaten Bogor. Ya, termasuk di dalamnya kita pemerintah daerah mendukung untuk pengembangan objek wisata yang berbasiskan alam dan pelestarian lingkungan hidup. Saya sebagai ketua panitia anggaran akan saya alokasikan setiap tahun untuk itu. Sebagai wujud kemitraan, Bapak dari Kementerian Keuangan, dari mana Pak, dari berbagai instansi termasuk kami, hakikatnya kita bis kota, sama-sama bis kota, hanya beda jurusan. Bapak jurusan kota, saya jurusan kampung. Itu aja. Artinya sejengkal tanah negara pun tidak boleh hilang. Kita sepakat itu, ya, harus sesuai dengan aturan. Oleh sebab itu ada beberapa mekanisme kerjasama Kementerian Kehutanan, saya kira melalui berbagai regulasinya itu sangat baik, Pak, untuk masyarakat setempat, daripada mereka merambah dan menyerobot hutan semena-mena. Saya kira dengan ada regulasi sekarang lebih mendorong program-program termasuk PHBM di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Bogor. Yang kedua, khusus Sentul Eko Edu Tourism ini sudah masuk di Perda kami. Kami sudah terbitkan Perda atau regulasi Perda 7 masih amat, Perda 7 2020 Desember kalau tidak salah ini, tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Bogor. Ini masuk di salah satu prioritas yang kami akan pasarkan dan kami endorse dengan berbagai sarana. Saya ketika masih jadi Kepala Dinas Tata Ruang Pertanahan pernah bincang-bincang dengan Bu Upik. Siapa Bu Upik? Direktur waktu itu ya? Di Perhutani ya? Bu Dirut ya? Bu Dirut, udah pensiun sekarang. Besok nanti insya Allah di 2021 kita akan lanjutkan yang disebut Jalan PTT, Poros Tengah Timur, menyambungkan antara Wilbang Tengah, wilayah pengembangan tengah dengan wilayah pengembangan timur sampai batas Cianjur. Di sana juga nanti ada tanah kehutanan lagi yang tidak kalah indahnya seperti di sini, di Sukawangi, Warga Jaya, Sukamulya, sampai Cibodas itu Pak, semua aset-aset Kementerian Kehutanan itu sangat indah. Cuman belum dibedak dan dipoles. Pemda siap membantu menyiapkan bedak dan maskara. Ya, supaya cantik begitu. Itulah kami masukkan dalam rencana induk pariwisata daerah, gitu ya. Oleh sebab itu saya mohon kerjasama ini dengan Korea lanjut. Bila perlu dikembangkan, ya. Kalau memang perlu kita MOU bertiga, Perhutani, Korea, dan pemerintah Kabupaten Bogor. Tuangkan dalam MOU bila perlu. Ya, dan nanti mungkin ini harus dibalik. Ya, ini harus dibalik posisinya. Besok konsepnya menghadapnya di sana. Ya, itu jalan nanti row-nya 30 meter dari Sirkuit Sentul di atas itu. Row-nya 30 meter, 2 jalur. Konsep saya dulu 9, 18, sisa 12. Sisa 12, tengah 2 meter untuk median jalan dan penghijauan, kanan kirinya 5 meter. Dan mimpi indah saya dengan Pak Doni Monardo waktu itu, kita tanamin terbesi di tengah, kanan jalan, kiri jalan, itu nanti pohon tembesi itu ketemu itu. Jadi yang lewat PTT atau yang disebut puncak 2, nanti orangnya tidak kena sinar matahari, bisa jalan kaki di jalan. Itu konsep mimpi kami. Dan ini hanya jalur untuk tourism, hanya untuk wisata. Developer yang mau bikin dan sebagainya ada. Kami sedang buatkan rencana RDTR-nya, rencana detail tata ruangnya akan dibuatkan. Jadi hanya jalur untuk wisata, bukan untuk komersial industri, perumahan dan sebagainya. Mungkin villa dan seterusnya. Jadi kalau nanti ini jadi, saya kira justru itu akan
menambah akses, dan ini fungsi jalan ini regional Pak. Ini bisa dipakai 3 provinsi, Jakarta, Jawa Barat, Banten. Karena nanti tersambung dengan jalan Bogor Outer Ring Road. Bogor Outer Ring Road nyambung dengan jalan Depok Antasari keluar dari Fatmawati. Bogor Outer Ring Road itu ujungnya Serpong. Sini nyambung dengan lingkar Cibinong, kota Cibinong. Termasuk Lipi, itu sudah kami buka 15 meter. Itu nyambung ke sini. Jadi langsung orang yang mau ke Cianjur ke Bandung dari Cibinong tidak perlu lewat berdesak-desakan puncak. Puncak hari ini, kalau ada media saya silakan sampaikan. Puncak hari ini bukan hanya Sabtu dan Minggu macet, tapi sudah tiap hari. Bahkan saya pernah tidak meminjam mata dan telinga orang yang mau melahirkan macet harus naikin ojek karena ambulan nggak bisa lewat. Itulah kondisi puncak hari ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini PTT ini salah satu jalur alternatif untuk mengurai puncak, juga untuk mengembangkan wilayah, karena Sukamakmur itu IPM-nya 5 kecamatan terendah di Kabupaten Bogor. Sentulnya di sini, kecamatan ada itu Kecamatan Bogor ada. Kecamatan Sukamakmurnya di bawah Pak, sangat jomblang sekali. Kendalanya Sukamakmur bagian timur itu infrastruktur. Dan jalan itu saya kira sudah kita masukkan di Perda. Kalau sudah dimasukkan di Perda harus dilaksanakan Pak. Jadi bukan instan dan akan dirubah-rubah. Saya informasikan itu. Dan saya informasikan jalan PTT ini nanti akan tersambung dengan Sentul Selatan, Kerawang Barat, Sadia Gohil ujungnya di sana. Oleh sebab itu, ini kita harus siap-siap menata bersama-sama. Bu Titi dari pariwisata bikin penda kenangan di sini. Mungkin tunggu informasi objek-objek wisata di Kabupaten Bogor. Misalkan, jadi orang nanti bisa mana suka. Kalau bisa ini jadi paket wisata sekitar Sentul, gitu kan? Kira-kira biasanya begitu Pak. Ibunya lepas di hutan di sini. Anaknya main di Jagelen, bapaknya di Masas di Ayon. Itu kan pas itu, cocok itu. Nah, pasti sehati kalau merasa laki-laki ngopi. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Oleh sebab itu saya minta kalau ini mau dilanjutkan, terlalu kecil 30 hektar. Mohon maaf, saya tantang sekalian. Yuk, tanah setahu saya Hambalang Timur ini luasnya 2754 hektar. Betul Pak Iwan? Karena dulu mau diambil Risla oleh Sentul City. Saya baca dokumennya waktu jadi Kepala Dinas Tata Ruang. Ya akan dimohon oleh Sentul City di Risla itu luasnya 2754 atau 55, kurang lebih begitu. Dan itulah yang ada buntutnya tempo hari sehingga ada masalah untuk Kabupaten Bogor. Gitu kan kira-kira. Jadi kalau cuma 30 hektar transit ya ke Mr. Kim-nya nanti. Kasih tahu. Terlalu kecil ini. Bila perlu kita nyanyi itu kota Konglon ya. Saya itu di sana. Di Korea itu. Kira-kira. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Yang kemarin itu tadi yang dibacakan oleh Pak Direktur, kami memang waktu itu mendapatkan hibah dalam rangka SEN ya, PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Kementerian Pariwisata, 80 miliar. Wartawan banyak yang nanya ke saya, dipakai apa aja Pak 80 miliar itu? 9 miliar kami mendukung objek-objek wisata di Kabupaten Bogor, membangun letter sign, pos keamanan, ada booth untuk UKM, toilet. Nah itu manfaatkan Pak Camat kerjasama dengan kadesnya dengan pengelola di sini. Itu sebisukanya mau diisi hantu. Coba souvenir Bogor, jajanan makan Bogor di situ, gitu ya. Bila perlu nanti ada lomba di sini, lomba dalam rangka Hari Jadi Bogor, menari Gangnam, asik gitu. Sini, karena kerjasama dengan Korea. Iya ada Gangnam ya, gitu kan. Saya juga senang itu. Tapi yang senang yang perempuan, yang laki-lakinya kurang. Gitu Pak. Jadi ini sambutannya saya tambahkan sedikit dari Bupati. Ini informasi. Nanti bagian ini siapa Pak? Pak Direktur, kalau ini nanti dari Perhutani bagiannya, saya akan endorse
Yuk kita bikinkan rencana master plan yang menyesuaikan dengan jalan, ya. Karena lihat browsing di Google, 12 jalan tol 2021, buka itu nomor 7 itu Sentul Selatan Kerama Barat, ya. Dan ujungnya di Tanah Buana Estate, gate-nya, gate itu nanti masuk ke Sentul, Sentul bukaannya, dan masuk ke Sentul Selatan yang untuk menunjang kawasan Sentul City dan sekitarnya. Jadi gate-nya di situ. Nah kalau gate-nya di situ, dari sini ke gate itu hanya 1,5 kilo. Saya udah tahu nih. Seberang-seberang dengan Pak Tommy. Pak Tommy sendiri, Pak Tommy Soeharto, lapangan golfnya yang di bawah itu mau ditutup. Yang 18 hole. Dia akan bangun di atas sini di depan kita 36 hole depan sini. Jadi kita harus berpacu. Mudah-mudahan ini salah satu objek wisata unggulan, khususnya dalam objek wisata edukasi. Mudah-mudahan objek-objek wisata di Kabupaten Bogor yang seperti ini care, Pak. Care. Saya ingin ini jadi salah satu objek wisata yang care aja gitu lah. Konservasi, edukasi, dan rekreasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali atas sambutan dan pemaparannya dari Bapak Sekda. Mohon beri tepuk tangan sekali lagi yang mulia untuk Bapak Sekda. Selanjutnya kami telah menyiapkan video aula pembangunan dari aula K-Forest dan juga Millennials yang telah disiapkan oleh pihak panitia dan dapat dinikmati bersama-sama. Silakan. Hai, saya Kiki dari CV Triana. Saya adalah kontraktor yang ditugaskan oleh KIFC untuk pembangunan bangunan aula terbuka, millennials dan K-Forest. Bahwa aula yang dibuat ini adalah relokasi dari aula yang sudah ada. Adapun aula millennials ini kita memakai bahan material yang memang sudah ada dengan beberapa penggantian material minor. Adapun untuk aula K-Forest itu dibuat dari nol sampai semuanya dengan material yang baru.
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan bangunan aula dan tentunya pengaturan aliran drainase, dikarenakan memang kita tahu bersama bahwa Sulsel itu memiliki curah hujan yang sangat untuk pekerjaannya sendiri kita memakan waktu 6 bulan untuk ketiga proyek aula besar, aula kecil, dan drainase. Harapannya bangunan ini bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, dapat bermanfaat bagi pengunjung, dapat berkontribusi bagi edu forest, tourism forest. Baik, telah kita saksikan dari aula Millennials dan juga aula Forest. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyerahan souvenir dari pihak Korea Indonesia Forest Center yang akan diwakili oleh Mr. Lee Sung Gil selaku direktur, kepada pihak Forum Perhutani yang akan diwakili oleh Bapak Kemal Sudiro selaku direktur keuangan, dan juga kepada Bapak Dr. Burhanuddin selaku sekretaris daerah Kabupaten Bogor. Kepada Mr. Lee Sung Gil, Bapak Kemal Sudiro, dan juga Dr. Anies Burhanuddin dipersilakan untuk maju ke depan. Saya balik ke sini. Terima kasih. Ini penghargaan yang luar biasa. Yang menyerahkan dan yang menerimanya biasa di luar. Ini luar biasa. Oke ya. Selanjutnya dari pihak Korea Indonesia Forest Center, dilakukan oleh Mr. Lee Sung Gil akan memberikan kehormatan kepada Bapak Kemal Sudiro selaku Direktur Keuangan Perhutani. Selanjutnya dari KIFC untuk Bapak Dr. Anies Burhanuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Ini ada PCD Gang 6 nih. Dilanjutkan baik, setelah ini akan dilanjutkan dengan pemberian souvenir dari Bapak Kemal Sudiro kepada atas perusahaan besar Korea, Mr. Lee Junsan. Mr. Lee Junsan. Mr. Lee Junsan. Ya. You can kindly please come forward. Dan yang paling terakhir dari Forum Perhutani kepada perwakilan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakilkan oleh Bapak Dodi Sumardi selaku Kepala Bagian Kerjasama Bilateral Biro KLM.
Oh ya.